Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Oke, perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue mau membahas tentang terpilihnya Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia sebagai salah satu dari 5 wakil dari Federasi Korea Selatan atau KFA ya, Korea Football Association. Jadi Coach Sintayong terpilih menjadi salah satu wakil dari 5 wakil ketua, di mana ketua dari KFA Cho Mong-gyu akhirnya menentukan pilihannya tim apa yang ingin dia bentuk di federasinya, dan dia meng-hire 5 wakil, dan salah duanya adalah nama yang tidak asing di telinga kita, yaitu pertama Sintayong, dan yang kedua adalah mantan pelatih dari timnas Vietnam yang membawa Vietnam keluar juga dari era kegelapan, yaitu Park Hang-seo ya, Park Hang-seo. Dan kabar ini juga menepis semua rumor yang beredar tentang Sintayong, dimana katanya dia akan melatih tim ini, tim itu, atau dia kan dikabarkan juga katanya akan menjadi dirtek timnas. Dan dengan kabar terpilihnya Sintayong ini menepis semua rumor yang ada. Menepis semua rumor yang ada. Dan intinya media-media di sana kan sempat memberitakan katanya STY akan menjadi dirtek timnas Indonesia dan bla bla bla, akan melatih tim ini, akan melatih tim ini. Dengan kabar ini udah otomatis itu tidak benar semuanya ya, semua rumornya gitu. Karena dengan terpilihnya Sintayong sekarang di PSSI-nya Korea ini, maka Sintayong sudah pasti tidak akan mengambil kepelatihan sampai jabatannya di PSSI Koreanya ini habis. Karena pasti ada konflik kepentingan kalau sampai dia mengambil posisi sebagai pelatih. Kenapa tiba-tiba ada 5 wakil gitu ya? Gue nggak bisa menjelaskan ya semuanya, tapi Sintayong pekerjaan Sintayong di PSSI Korea ini adalah hubungan internasional. Jadi ada beberapa job desk lah. Jadi wakil ini mempekerjakan ini, wakil ini mengerjakan ini, wakil ini mengerjakan ini. Jadi ada pembagian tugas. Nah, Sintayong, job desk dari Sintayong adalah hubungan internasional. Jadi kalau nanti ada friendly match gitu ya, nah nanti Sintayong tuh yang bertanggung jawab. Jadi seperti manajer sih, hampir seperti manajer, tetapi ya bisa dibilang untuk urusan ke luar negeri, untuk urusan keluar gitu. Jadi membangun hubungan dengan luar negeri gitu ya, membangun hubungan juga dengan AFC gitu ya, membangun hubungan dengan FIFA dan lain sebagainya gitu. Jadi itu tugas utama dari Sintayong. Dan juga kalau kalian bertanya tugas Park Hang-seo apa? Nah, Park Hang-seo itu bertugas untuk perkembangan develop tim nasional Korea. Itu adalah tugas utama dari Park Hang-seo. Jadi ada pembagian tugas ya, dimana Sintayong tugasnya adalah keluar, bisa dibilang sering keluar gitu ya, untuk hubungan internasional Korea dengan federasi-federasi yang lain gitu ya, dengan federasi-federasi yang lain. Kalau Park Hang-seo ini fokus untuk memperhatikan tim nasionalnya, tim nasional dari pembibitan dari grassroots sampai ke senior. Itu adalah tugas dari Park Hang-seo. Dan memang terpilihnya Sintayong juga bukan tanpa alasan, gue yakin ya, karena kalau menurut asumsi gue ya, kalau ini menurut asumsi gue, kenapa Sintayong ditarik sebagai salah satu wakil ketua di bidang internasional ya, hubungan internasional, karena Sintayong memang sudah sangat berpengalaman. Dia pernah menjadi pelatih Korea Selatan, dia menjadi pelatih timnas Indonesia, dan dia sudah bertemu dengan banyak sekali negara ya dalam karir kepelatihannya. Dia sudah bertemu dengan berbagai kultur negara. Jadi dengan pengalamannya yang dia punya gitu ya, kan udah pernah ngelawan Jepang, udah pernah ngelawan Australia, bahkan ngelawan Argentina gitu kan. Jadi dengan pengalamannya ini,
yang sudah bertemu dengan berbagai jenis orang di berbagai negara, ya gua rasa Sintayong memang cukup baik ya, bahkan cukup baik untuk memegang apa memegang jabatan ini gitu ya. Jadi itu sekilas tentang Sintayong. Sekali lagi ini menepis rumor, katanya ada yang bilang Sintayong akan pergi ke salah satu klub di Indonesia, atau katanya ada yang memberitakan juga karena Sintayong sudah deal dengan klub Cina. Ada juga yang bilang di Indonesia katanya Sintayong akan direkrut oleh PSSI sebagai dirtek. Ada juga yang bilang katanya mau menjadi pelatih U23 gitu ya. Banyak sekali rumornya gitu ya. Banyak sekali rumornya, tapi Sintayong selama ini diam, dia tidak memberikan klarifikasi apa-apa. Dia juga di Indonesia kan masih ada SSB ya di Indonesia, jadi dia juga kan punya visa emas ya, jadi dia bisa bolak-balik ke Indonesia dengan bebas. Berbeda dengan teman-temannya lah bisa dibilang. Sintayong ini kan dianggap warga asing terhormat kan, jadi ya gua rasa kita akan tetap bisa melihat Sintayong di Indonesia ya, karena dia memang bebas untuk kesini. Dan gue lihat juga SSB-nya juga semakin berkembang gitu ya, jadi dan dia juga akhir-akhir ini sering ikut dalam acara-acara amal sepak bola gitu ya di Indonesia. Kemarin ikut Reza Arab gitu ya. Jadi ya ini sekali lagi, meskipun Sintayong sudah tidak bersama kita, bersama timnas Indonesia, tetapi legasi yang ditinggalkan oleh Sintayong ini masih sangat berbekas gitu di sepak bola Indonesia. Dan gua harapkan legasi yang ditinggalkan oleh Sintayong ini bisa bermanfaat dengan baik untuk timnas Indonesia. Kalau kita bicara legasi ya, yang paling terasa menurut gua, legasi yang benar-benar ditinggalkan oleh Sintayong adalah mental dan fisik. Mental dan fisik, terutama atlet-atlet sepak bola yang grassrootsnya tuh dari Indonesia. Itu kelihatan sekali setelah Sintayong pergi. Pemain-pemain timnas muda yang sekarang ya, timnas muda 17, 20, 23 gitu ya. Lihat fisik dan mentalnya. Bener-bener udah super gitu. Berbeda dengan zaman dulu tuh terlalu gampang jatuh-jatuhan, terlalu manja, makanan juga tidak dijaga gitu ya. Tapi di era sekarang hal-hal kecil seperti itu tuh sudah benar-benar diperhatikan. Masa otot, kalian lihat tuh timnas U17 masa ototnya seperti apa. Tinggi badan, bahkan masalah tinggi badan, masalah awareness dengan badan gitu ya. Masalah makan, bahkan masalah jam tidur. Kan itu adalah disiplin-disiplin ilmu yang dulu itu atlet-atlet kita itu tidak awareness dengan itu. Tapi setelah Sintayong datang, sekarang itu atlet di Indonesia itu udah banyak yang awareness tentang itu. Bahkan setelah Sintayong pergi, kebiasaan yang ditinggalkan oleh Sintayong itu tidak hilang. Makanya kenapa timnas Indonesia sekarang itu levelnya udah bisa naik. Kenapa? Karena sekarang hal kecil itu diperhatikan. Dan itu menurut gue adalah jasa Sintayong yang sangat besar. Jasa Sintayong yang paling besar yang ditinggalkan di negeri ini. Jadi bisa gue bilang memang Sintayong adalah salah satu pelopor kebangkitan sepak bola Indonesia. Dan gue harapkan gue masih berharap Sintayong ini masih dibuatkan patung kecil di sekitaran GBK ya. Jadi gue mohon juga kepada PSSI gitu ya. Itu gue udah ngomong berkali-kali di video gue ya. Ini basic yang ditinggalkan Sintayong ini benar-benar akan berguna untuk kenaikan level kita di kancah dunia. Gitu ya. Bye.